Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Maju dan yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Guru SD Maju. Selama ini saya mengikuti PKG dalam artian pengembangan kompetensi guru. Kalau dulu istilahnya penilaian kompetensi guru gitu, seperti itu Pak Dul ya. Kalau sekarang yang saya ikuti dalam artian pengembangan kompetensi PJOK dari pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi yang saya ikuti PKG PJOK adalah pengembangan kompetensi guru olahraga. Kenapa harus saya mengikuti PKG? Karena di sini ada isi tentang pengembangan pembelajaran, antara lain satu pembelajaran gerak, dua pembelajaran kebugaran, yang ketiga pembelajaran tentang SEM, Sport Education Modul. Dalam ini yang saya presentasikan di sini tentang pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran yang berjudul WMP Bugar Sehat dan Pintar. Bugar Sehat dan Pintar untuk kelas fase C, kelas 5 dan kelas 6. Dengan latar belakang kelas fase C SD Lajo tentang pentingnya ilmu kesehatan dan kebugaran serta aktivitas olahraga dan budaya sehat yang mengakibatkan daya tahan tubuh menurun dan tentang pencegahan penyakit diakibatkan gaya hidup yang berasal serta pola olahraga yang kurang teratur. Dengan latar belakang ini saya mengambil pembelajaran kebugaran untuk kelas C antara kelas 6 dan kelas 5 tentang kebugaran anak SDN Lajo. Selanjutnya tujuan program saya lakukan ini adalah untuk mengkampanyekan informasi tentang kebugaran dan kesehatan di sekolah melalui kreativitas siswa dalam membuat poster dan media. Tidak harus keterampilan fisik, tapi ini juga poster dalam bentuk pengetahuan anak tentang kebugaran. Jadi anak-anak nanti kelas C dibuat kelompok untuk membuat poster, dibagi menjadi 5 atau 4 anak, digabung antara kelas 5 sama kelas 6 untuk membuat poster tentang kebugaran. Jadi hasilnya nanti berupa poster sehingga anak bisa mengingat, sehingga anak bisa bekerja sama, sehingga anak bisa berkolaborasi antara kelas 5 dan kelas 6. Jadi menggabungkan kelas fase C. Kenapa digabungkan? Karena dia bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi antara kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu. Pembelajaran mata pelajaran juga dalam proyek Based Learning BJBL nanti menghasilkan proyek seperti itu kalau penjambu kita ya, kalau BJBL ya. Peserta didik buat poster untuk dijadikan sebuah media kampanye. Jadi nanti hasilnya kita letakkan di antara kelas 5 dan kelas 6 dan kalau di sini nanti ada mading, kalau di mading nanti ada penilaian kita sebagai guru, peserta didik antara kelas 5 dan 6, boleh yang menilai juga nantinya tenaga pendidikan juga boleh menilai, melihat, membaca semuanya. Kita bisa membaca, melihat karena sudah dipaparkan nanti di majalah ini. Seperti itu. Selanjutnya capaian nanti apa yang kita capai, anak-anak yang kita capai adalah meningkatkan kesadaran siswa atau peserta didik lebih sadar dan pentingnya memahami menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Itu nanti yang kita capai. Sikap proaktif siswa akan terdorong untuk menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan terdorong untuk menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengukur capaian adalah dengan cara evaluasi karya. Dalam evaluasi karya, dalam maksudnya ini kan poster. Apakah sudah sesuai tema poster itu? Apakah sudah sesuai yang diharapkan dengan
apa yang namanya kebugaran, kesehatan, seperti kesehatan kebugaran. Jadi nanti ada selebaran atau angket untuk penilaian juga atau kuesioner. Langkah-langkah yang direkam di awal itu adalah pembuatan rencana sebelum nanti terlaksana apa yang saya lakukan dengan pembelajaran kebugaran. Langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah pembuatan rencana pelaksanaan. Jadi nanti pembuatan rencana pelaksanaan saya kumpulkan peserta didik kelas 5 dan kelas 6 karena penggabungan untuk saya fasilitasi bagaimana sih cara membuat poster tentang kebugaran kesehatan, apa yang harus kalian lakukan, apa yang tindakan apa lagi yang bisa dilakukan, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara membuat yang terbaik untuk pembelajaran kebugaran kesehatan melalui poster seperti itu. Dan selama itu kita harus memonitoring atau mengawasi melihat siapa yang kerjasama, siapa yang tidak mengerjakan, dan memberi dukungan. Kita semuanya di sini, Bapak Ibu guru yang terlibat di sini antara kelas 5 dan 6, dan sebenarnya Bapak atau Ibu guru yang mengerti seni. Kenapa? Karena dalam bentuk poster. Jadi penilaiannya bentuk seni, tidak harus bentuk apa itu keterampilan. Sementara penilaiannya untuk seni membuat poster kebugaran kesehatan. Jadi kita perlu dukungan, mungkin dukungannya dari Bapak Ibu guru kelas 5 dan 6. Dan tak lepas juga dukungan dari ibu kepala sekolah. Terus hasil yang nanti dihasilkan dari poster, anak-anak bisa mempresentasikan dari perwakilan kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa mempresentasikan untuk hasil posternya. Selanjutnya dievaluasi. Siapa yang evaluasi? Saya dan guru kelas 5 dan guru kelas 6. Dan Bapak Ibu guru yang mengerti seni atau guru mata pelajaran seni. Seperti itu. Setelah kita refleksi dalam artian kita umpan balik sama peserta didik, juga Bapak Ibu guru yang ada, saya dan Bapak guru kelas 5 dan 6 untuk merefleksi, untuk melakukan tindak lanjut setelah direfleksi seperti itu. Selanjutnya ini struktur program dan mitra dalam konteks belajar. Tadi saya sudah sebutkan, subjek kelas HCC kelas 5 dan kelas 6. Ini masa kapan dan berapa? November sampai dengan Desember. Karena sekarang sudah habis waktu November, berarti 30 November sampai untuk Jumat depan tanggal 6 Desember. Kurang lebihnya pengerjaannya dalam 1 minggu. Lokasinya tetap di sini, tidak harus pindah tempat atau di mana, di sekitaran halaman SD Lajuk bisa, di sekitaran desa Lajuk bisa, tapi yang paling dekat di SD kita sendiri. Penerbangannya mapel ya, kita ini PJK, IPAS berhubungan dengan guru kelas bahasa Indonesia, PAI. Nah ini dengan PAI, makanan sehat dan rasa syukur, mungkin hubungannya dengan rasa syukur. Bagaimana kita menjaga badan kita itu sehat dan bugar, itu kan sudah menjadi bagian dari rasa syukur. Seperti itu. Dan kesenian yang tadi. Jadi kesenian tadi maksudnya hasil poster itu kan bagus tidaknya, yang bisa melihat selain temanya tepat juga mengandung nilai seni. Seperti itu. Nanti kita buatkan kuesioner untuk penilaian poster seperti itu. Tadi ada penilaian dari saya, dari guru kelas 5, guru kelas 6, baru guru PAI, guru juga guru kesenian yang tahu seni lah di sini.
Sumber dayanya beserta penyertaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya saya, guru, bapak ibunya, peserta didik fisik, halaman relatif luas, kalau kita sudah dalam politik ini termasuk kebijakan kepala sekolah. Kira-kira sama ibu kepala sekolah boleh tidak kita melakukan seperti itu? Ya kan itu kan kebijakan juga ke kepala sekolah karena ada kolaborasi antara kelas 5 dan kelas 6 untuk melakukan ya sawasaya pasti itu. Terus peran serta peserta aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat serta menemukan informasi relevan dari berbagai sumber. Jadi peserta didik kelas C nanti bisa mencari dari berbagai sumber, boleh di internet, boleh di buku, boleh di bacaan yang lain, sehingga mendapatkan solusi atau jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan solusi. Dan keterlibatan KPS, kebetulan kita punya KPS kelompok belajar sekolah yaitu Lentera, aja berkontribusi belajar bersama gitu. Nanti KPS yang berbentuk Lentera ini berkolaborasi mengarahkan anak didik dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi. Jadi bisa anak-anak bertanya ke kobel sekolah kita kurang lebih seperti itu ya, ke kelompok belajar sekolah. Selanjutnya, kapan kegiatan dilakukan? Ya, tadi sudah sampaikan dari hari ini 30 November sampai nanti tanggal 6 Desember. Sumber data yang sumber data maksudnya ini adalah untuk penilaian hasil poster. Hari nanti saya beri angket, termasuk nanti angket ini saya berikan juga kepada wali murid kelas 6 yang saya sebarkan ke media sosial seperti WA Group. Seperti itu, jadi akan bentuk kuesioner nanti diamati oleh wali siswa. Nah ini sudah dilakukan tadinya berkelompok menjadi 5 atau 6 anak. Jadi bentuk refleksi, sekarang bentuk jurnal refleksi, peserta nanti juga refleksi menarik apa yang kurang ketika mengerjakan apa yang kurang dari peserta didik, juga apa yang kurang, apa yang sudah dilalui ke belakang oleh saya sebagai guru dan juga saya peserta didik kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya, kemungkinan tantangan yang sering peserta didik mungkin kurang motivasi atau tidak berlaku dalam proyek. Mungkin ini kalau kita mundur atau kita merefleksikan diri, saya sebagai guru mungkin kurang memberikan motivasi kepada peserta didik, sehingga juga peserta didik akhirnya kurang motivasi, kurang bergerak, tidak aktif seperti itu dalam proyek ini. Mungkin saya harus lebih memberikan support dan motivasi kepada peserta didik fase D ini. Terus yang kedua, kesulitan dalam koordinasi dan kerjasama antara anggota tim proyek dalam mempengaruhi hasil. Kadang dengan karakter peserta didik antara satu dan satu tidak sama, sehingga ini untuk koordinasi itu kadang kesulitan. Kadang ada yang rumahnya Laju, kadang ada yang rumahnya Murjati, kadang terlalu jauh, mungkin alasannya itu kita nanti jembatani bagaimana dikelompokkan atau diferensiasi sama-sama dari yang Laju, yang Murjati. Jadi dikelompokkan sesuai alamat rumahnya. Ketika mengerjakan pembuatan proyek ini bisa lebih dekat dari rumahnya, bisa. Jadi tidak ada kendala untuk bekerja sama antara satu tim atau antara anggota yang lain, antara satu dan anggota yang lain. Sumber yang ketiga, sumber daya terbatas seperti waktu peralatan materi dan mungkin sumber daya terbatas di sini maksud saya mungkin banyaknya waktu anak-anak untuk sekolah, untuk pulang sekolah ke madrasah, setelah madrasah ke TPQ, setelah TPQ ke ngaji,
Nah itu hambatannya mungkin di situ. Jadi mungkin hanya bisa mengerjakannya ketika senggang atau mereka janjian. Jadi hambatannya sumber daya di sini yaitu aktivitas anak-anak di sini sangat padat sekali. Dari sumber daya waktu masih yaitu dari pagi sekolah, madrasah, setelah madrasah TPQ, setelah TPQ ngaji. Hambatannya kan di situ loh di sini. Jadi mungkin menyempatkan waktu kapan anak-anak bisa bekerja sama atau mungkin kalau bisa ditentukan hari Jumat biasanya madrasahnya libur atau TPQ-nya libur. Solusi, nah ini kita ajak diskusi. Dalam arti diskusi ketika mereka waktu menjadi penggambar, kita yang menjadi fasilitator di sini. Jadi kita kapan kamu bisa kita bicarakan sama anggota yang ada di kelompok-kelompok pengerjaan proyek poster kebugaran kesehatan ini. Jadi kita bisa mencarikan waktu, terus bisa, oh kamu minatnya di pembaca, nah ini yang relevan. Mungkin kita bagi seperti itu. Kamu minatnya di menggambarnya, kamu minatnya di menempelnya, kamu menempatkan gambar di mana kita bisa diskusikan sama kelompok yang ada di fasilitas. Dan berikan dukungan dan umpan balik yang positif. Ketika satu kelompok mengerjakan pekerjaan membuat poster, kita lihat, kita dukung, dan kita memberikan umpan balik positif dalam artian, oh sudah bagus, oh ada yang kurang, oh mestinya seperti itu. Nanti ketika anak-anak bisa, oh begini tak Pak Guru, begitu tak Pak Guru, begini Bu Guru, ya seperti itu. Terus yang ketiga, memanfaatkan teknologi dari sumber daya online yang tersedia dari pendukung proyek. Sumber daya online mungkin yang ada cuma hanya wifi yang ada di sekolah. Selanjutnya, terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Bari, ayo semangat dengan pengalaman baru seperti itu. Ya, kurang lebihnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu enggak Pak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. atas waktu yang diberikan oleh Bapak Sudan. Saya menyampaikan beberapa hal yang saya perlu tanyakan, bagaimana satu poster gambar itu dikatakan menarik bisa membuat membaca lebih anak. Ya, terima kasih Pak Aaron. Pertanyaannya yang bagus sekali. Nanti penilaian kita sediakan tadi kuesioner. Kuesioner dalam artian yang menilai semua Bapak Ibu guru serta peserta didik fase C dan wali murid. Kita buatkan angket. Jadi yang terbagus, masuk penilaian yang terbagus kalau abstrak, dalam artian abstrak itu polling Pak Aaron. Berbentuk polling. Oh yang dianggap bagus ya ini sesuai, banyak yang menunjuk ini. Gambar ini, poster ini yang bagus sesuai dengan kuesioner tadi, sudah memenuhi kriterianya, sudah gambarnya kontras, temanya tepat gitu. Jadi ada kuesioner seperti itu. Seperti itu dan dibagikan ke wali murid juga. Jadi ke orang tua peserta didik juga untuk menilai hasil karya anak kelas 5 dan kelas 6 khususnya fase C. Seperti itu Pak Aaron cara penilaiannya. Terima kasih Pak Aaron. Selanjutnya barangkali kita terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya tidak ingin bertanya tapi memberikan saran. Anak-anak kan membuat poster bisa dalam bentuk online gitu. Kalau bentuk online belum kita. Berarti anak-anak Posternya dalam bentuk poster dalam Langsung dia langsung. ya. Mungkin tahapnya selanjutnya kalau online, mungkin tahapnya selanjutnya. Terima kasih Bu Gita, itu masukan benar ya. Masih dalam bentuk poster yang bentuk kertas HVS. Seperti itu. Kalau Oke. Tapi kalau saya lihat dari ini Bapak yang ditampilkan itu mungkin maksudnya anak-anak membuat posternya yang menggunakan media online
Pencarian. Saya bisa menggunakan medianya itu Canva. Canva itu anak-anak memudahkan anak-anak untuk bekerja kelompok. Jadi anak-anak tidak perlu berkumpul dalam satu ruangan ataupun bagaimana, anak-anak tinggal nge-share link Canva-nya, kemudian diklik untuk edit. Jadi anggota kelompoknya bisa sharing langsung kegiatan di Canva-nya, Bapak. Paham? Terima kasih Bu Gita. Bagus Bu Gita. Tapi mungkin keterbatasan tadi ada keterbatasan tadi antara apa itu teknologi anak-anak, mungkin kita perlu belajar anak-anak kan seperti itu. Untuk yang sederhananya kita dari kertas dulu. Nanti kalau sudah itu meningkat itu lebih baik memang. Bagus sekali saran Bu Gita. Itu bagus. Saya nggak kepikiran, kalau Bu Gita kepikiran memang lebih praktis itu, tapi anak-anak ganggu nggak kira-kira? Seperti itu kan saya belum tahu. Kayak seperti itu Bu Gita. Untuk media belajarnya mungkin bisa dijawabkan mungkin kalau kelas 5-6 juga bisa minta. Ya, betul sekali Bu Gita. Tapi untuk sementara tugas ini berupa kertas poster. Jadi bentuk poster kertas untuk ditempelkan ke ruang kelas antara kelas 5 dan kelas 6. Atau di madingnya ada yang di situ pengumuman yang ada di SD seperti itu Bu Gita. Terima kasih Bu Gita. Itu langkah satunya step pertama. Terima kasih Bu Gita. Monggo dikerjakan di rumah Bu. Dalam rentang tadi 30 November sampai 6 ya kalau 1 minggu. Berupa gambar poster kertas. Anak-anak berarti kayak menggambar gitu Pak. Menggambar boleh menembak terserah kreativitasnya sudah. Yang penting temanya kesehatan kebugaran. Seperti itu. Dan apa? Makanan sehat maksudnya. Terus juga makanan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu dan tempatnya. Orang dunia saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut Bu.